Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Kamis 1 September 2022. Adapun firman Allah yang direnungkan di dalam program ini pada hari ini adalah Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hai Simon Petrus, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ucapan Tuhan kita Yesus Kristus ini ditujukan kepada Petrus. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengamati, Petrus sangat gentar. Petrus kagum. Dan Petrus menggelengkan kepala tidak percaya. Mereka dapat menangkap ikan begitu banyak sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Adapun peristiwa ini terjadi di tepi sebuah danau, di mana Tuhan kita Yesus Kristus setelah mengajar di atas perahu, ia meminta kepada Simon Petrus untuk mendorong perahu itu lebih jauh dari pantai menangkap ikan. Permintaan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebarkan jala segera direspons oleh Petrus, di mana ia berkata, "Sepanjang malam kami telah bekerja dengan keras, namun kami tidak menangkap seekor ikan pun." Dan kini Yesus meminta kepada mereka untuk menangkap ikan pada siang hari. Keluarga Katolik yang terkasih, Petrus melakukan tindakan menangkap ikan dengan menyebarkan jala bukan karena ia yakin bahwa ada banyak ikan saat itu, tetapi ia didorong semata-mata oleh ketaatan kepada perintah Yesus. Setelah melihat perahu hampir tenggelam oleh banyaknya ikan, dan kini ikan-ikan ditebarkan di pantai, Petrus menyadari siapakah dia di hadapan Yesus. Dan Petrus berkata, "Tuhan, tinggallah aku karena aku orang berdosa." Petrus mengalami suatu pengalaman hidup di hadirat makhluk, sosok yang kuasa, sosok yang mulia, sosok penguasa alam, sosok yang mengendalikan alam, dan ia percaya inilah Tuhan. Keluarga Katolik yang terkasih, di dalam momen ini Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan kesempatan untuk melibatkan orang dalam karya kerasulan Dia. Sikap takwa dan ketakutan Petrus menjadi dasar bagi Yesus Kristus untuk berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Keluarga Katolik yang terkasih, sikap Petrus mengungkapkan ada sesuatu yang ada di dalam dirinya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap takwa, sikap kagum, sikap takut akan Tuhan, sikap hormat, sikap tunduk, dan sikap penghargaan. Sikap-sikap inilah yang telah membuat ia harus berkata, "Tuhan, tinggallah aku karena aku orang berdosa." Keluarga Katolik yang terkasih, pengalaman Petrus dan ucapan Tuhan kita Yesus Kristus dapat terjadi di dalam kehidupan keluarga Katolik. Kita mungkin sebagai sebuah keluarga di mana anggota-anggotanya secara personal atau secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengalami kekecewaan, kegagalan di dalam pekerjaan,
kegagalan dalam mendidik anak-anak, pengalaman-pengalaman pahit di mana persahabatan retak, di mana komunikasi tidak lagi terjadi secara baik dalam keluarga. Ada konflik, satu melawan yang lain, satu menuntut keinginan agar dipenuhi oleh pihak yang lain, sehingga keluarga kita mengalami suatu kehidupan di mana anggota-anggotanya kecewa, merasa gagal, merasa tidak nyaman, dan merasa tidak berhasil di dalam membangun kehidupan keluarga. Dan mungkin peristiwa itu telah berlalu beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Sekarang situasinya semakin lebih baik dan menjadi lebih baik. Kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Rasa hormat dan saling menghargai mulai tumbuh di antara anggota keluarga. Takut akan Tuhan mulai hidup di dalam kehidupan keluarga. Ada kelemah lembutan dalam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dan sikap melahirkan sikap nyaman, damai, di mana yang satu meneguhkan yang lain, menghibur yang lain, dan sungguh seluruh anggota keluarga mengalami apa yang disebut dengan hidup di dalam kerendahan hati. Apabila keluarga kita telah sampai pada titik ini, hendaknya kita menyadari Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita. Kita secara tidak sadar atau sadar telah melakukan perintah Tuhan. Bukan karena pengetahuan kita, bukan karena keahlian kita, tapi karena kita mengikuti perintah Tuhan, taat kepada perintahnya. Inilah sikap kerendahan hati kepada Tuhan. Dengan mengikuti perintah Tuhan, masalah-masalah mulai terurai di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi lebih nyaman, lebih sehat secara mental, perekonomian menjadi lebih baik, relasi menjadi lebih kondusif. Apabila keluarga kita mengalami hal ini, hendaknya kita berkata, Tuhan, sungguh terima kasih. Engkau telah menunjukkan cinta dan kuasa-Mu pada kami. Mungkin kita tidak berkata seperti Petrus yang mengatakan, Tuhan, tinggalkanlah keluarga kami. Tetapi kita berkata, Tuhan, biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan di saat itu, keluarga kita disapa, dipanggil oleh Yesus, yakni keluargamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Sikap kerendahan hati adalah sebuah jala, di mana sikap ini dibentuk dari jaring-jaring yang adalah kesabaran, sikap lemah lembut, sikap saling menghormati, sikap takut akan Tuhan, sikap yang menjunjung tinggi kenyamanan dan perdamaian, sikap di mana perkataan-perkataan melahirkan perdamaian. Itulah jaring-jaring yang memilih membentuk apa yang disebut dengan kerendahan hati. Kerendahan hati telah menjadi sebuah karakter, maka tebarlah karakter tersebut di dalam jaring-jaring sikap yang sabar, sikap yang takwa, sikap yang takut akan Tuhan, sikap yang penuh kelemah lembutan, perkataan-perkataan yang menimbulkan rasa damai, rasa dihormati dan dihargai, perkataan-perkataan yang membuat kita saling menghibur dan juga meneguhkan. Maka dengan jaring-jaring ini di dalam jala kerendahan hati, tebarkan itu kepada tetangga kita, rekan kerja kita, siapapun saja dalam kehidupan kita ini. Tuhan memanggil keluarga kita. Dengan demikian diharapkan keluarga Katolik yang terkasih, di tahun 2022 apabila kita dipanggil untuk menjala orang lain sebagaimana diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita telah mulai memasuki apa yang disebut keluarga kita adalah sumber panggilan. Panggilan menjadi suster, panggilan menjadi pastor, frater dan bruder. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Amin.